Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar masih di tema 1, subtema yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung ke materinya ya. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Cobalah praktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Nah, tugas ini harus kalian lakukan secara individu, lalu kalian kirimkan ke Google Classroom kelas masing-masing. Ini adalah lagu tepuk tangan yang harus kalian lakukan, lalu kalian videokan kirim ke Google Classroom. Nah, berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Jadi, untuk tugas kali ini kalian harus praktekkan gerakan tari menggunakan lagu tepuk tangan, lalu kalian kirimkan ke Google Classroom. Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bekerjalah secara berkelompok lalu diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Nah, untuk kerjasama berkelompok ini kalian diskusikan mengenai gerakan yang akan kalian ciptakan. Gerakan yang kalian ciptakan, gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerakan benda yang ada di sekitarmu. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Makanan penting untuk kesehatan. Nah, di sini ada beberapa gambar yang termasuk ke dalam makanan sehat. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut ini makanan yang menyehatkan dan bergizi. 1. Makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga, sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang keempat, buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang kelima, susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan,
misalnya banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Amatilah gambar makanan berikut ini. Beri tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nomor 1 ada gambar buah-buahan, nomor 2 ada gambar permen, nomor 3 gambar es krim, nomor 4 ada gambar coklat, nomor 5 gambar susu, nomor 6 ada gambar ayam, daging, ikan, tempe, sosis, dan tahu. Silahkan kalian checklist, lalu beri tanda silang untuk makanan yang harusnya dihindari. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Baiklah anak-anak, mari kita cari jawabannya. 3.400 dalam satu kali panen ditambah 3.400 untuk panen yang kedua sama dengan 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil dari penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapakah jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Soal yang kedua, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunan. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapakah jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Nah, soal selanjutnya, seorang pedagang membeli buah jeruk sebanyak 675. Kemudian, buah jeruk dijual 445. Berapakah sisa jeruk yang belum dijual? Soal selanjutnya, paman membeli mangga 268 buah, kemudian membeli lagi 367 buah. Berapakah mangga yang dimiliki paman? Soal selanjutnya yang terakhir, Edo membeli semangka sebanyak 3 buah, lalu membeli jeruk sebanyak 345 buah. Berapakah jumlah jeruk yang dimiliki Edo? Oke anak-anak, silakan kalian selesaikan latihan soal yang sudah Bapak berikan.
melalui cara masing-masing. Pilihlah cara yang paling mudah yang menurut kalian bisa cepat dalam proses pengerjaannya. Terima kasih anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.